kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semuanya. Selamat menerima berkat-berkat awal dari Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk datang memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari biar kita menjadi hamba Tuhan yang setia, jemaat yang setia, pelayan Tuhan yang setia, mengiring Tuhan sampai pada kita akan pujian kita tetap membawa. Mari kita bagi berdiri semuanya. Haleluya. Oh
Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mengatakan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam program kebenaran dan masyarakat. Mari kami segera berdoa membuka ibadah kita pagi ini. Haleluya. Terima kasih Bapak, kembali kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau begitu baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kami boleh ada sampai saat ini itu karena kasih dan kemurahan-Mu Bapak. Kami boleh sehat sampai hari ini itu karena kemurahan-Mu Yesus. Karena kasih-Mu lah Bapak, kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bisa mengucap syukur kepadamu Bapak. Kami sangat mengucap syukur padamu Yesus, karena Engkau masih mempercayai kami Bapak. Amin. Kami boleh beribadah di tempat ini Bapak. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati ibadah kami ini Bapak, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Bapak. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba. Kuasai kami dengan Roh-Mu ya Bapak. Amin. Kuasai pendengaran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Yesus. Dan yang memberitakan firman-Mu Bapak, Engkau lebih memberkati, Engkau buka hati dan pikirannya Bapak untuk menyampaikan firman-Mu hati kami di dalam roh dan kebenaran ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami sambut berkat pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Shalom. Kami naikkan kembali pujian bagi Tuhan. Hai mari berpuji.
Yesus jalan dan kebenaran. keselamatan kekal bagi kami. Kita akan memberikan persembahan. Ada petugas persembahan dipersilakan. Baiklah, Ibu Chandra akan mewakili kita bersama-sama dalam doa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa buat pada pagi hari ini Tuhan. Kami kembali mengucap syukur Tuhan atas cinta kasih-Mu kepada kami. Kami boleh dapat beribadah pada pagi hari ini Tuhan atas cinta kasih-Mu. Bapa yang baik, sebentar Tuhan Yesus, kami hendak memberikan persembahan kepada Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, biarlah Tuhan
Kami tahu Tuhan Yesus pemberian kami tidak seberapa Tuhan dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa. Tapi inilah ucapan syukur kami Bapa, kiranya Tuhan Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil satu pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Dia yang memelihara hidup kita sampai hari ini. Kalau Tuhan tidak baik, pasti kita juga semuanya baik. Haleluya.
setia, kita anak-anaknya juga harus setia. Amin. Terima kasih Bapak, kami sudah menyenangkan hati-Mu lewat kehadiran kami, lewat pujian penyembahan kami, lewat persembahan kami Bapak. Engkau mengembalikan berlipat kali ganda. Biarlah semuanya itu untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu di bumi dan di sorga. Kami percaya janji-janji Tuhan terus menjadi bagian kami yang beribadah kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan Engkau ada bersama dengan kami merasakan Engkau selalu menguatkan dan menghibur kami. Terima kasih Bapak, sebentar Engkau akan memberkati kami lagi lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Urapi pendengaran kami, pikiran kami, hati dan roh kami ini Bapak, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi gereja Tuhan yang kuat, gereja Tuhan yang menghasilkan buah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Allah Roh Kudus sendiri berkata-kata, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Kami sepakat untuk mendengarkan firman-Mu yang bukan berasal dari Tuhan. Kami tolak bebatuan hilalan semak duri. Kami tolak, kami cabut, kami buang dalam nama Yesus Kristus yang bukan ditanam oleh Bapa. Kami buang dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai Maranatha. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Salam buat kita semua. Puji nama Tuhan. Satu, yes, oke. Puji Tuhan. Salam buat kita semuanya. Ya, saya percaya apa yang kita syukuri hari ini, kita bersyukur semuanya sehat-sehat, diberikan Tuhan umur panjang, yang terutama saudaraku kita bersyukur bisa beribadah. Amin. Ya, kita bisa beribadah kepada Tuhan, itu yang terutama. Ya, karena bagaimana ada ke-10 perintah Tuhan, yaitu kepada Musa, kepada bangsa Israel. Ke-10-nya ini harus kita lakukan dan kita hormati dengan setia, yaitu harus beribadah pada hari Sabat. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yesus saja selama di bumi dia bekerja hanya 6 hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi dia katakan hari Sabat adalah hari istirahatnya Tuhan, hari istirahatnya kita untuk mendengar suara Tuhan, untuk mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita, supaya kita menjadi gereja Tuhan yang tidak tersesat dan tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran di akhir zaman ini. Kadang-kadang kita sedia juga beribadah, kita bisa sesat, apalagi nggak beribadah, lebih sesat lagi saudaraku. Karena itu kita berterima kasih yang kita syukuri kita bisa beribadah selama tahun 2025 ini, dari Januari sampai Desember. Kalau kita lihat absensi kita di sorga, Tuhan lihat kita nggak ada absen. Amin. Ya, tapi kalaupun ada, saudara minta ampun sama Tuhan Yesus. Kasih contohnya begini, kami misalnya ada acara yaitu GBPS, ya kan, se-Indonesia, baru mungkin pemilihan kah, mungkin kah itu sidang raya kah, baru kita nggak hadir, baru nanti ketua katakan apa alasan saudara Bapak Presihan tidak hadir, kasih kronologisnya. Saya tidak bisa mengikuti sidang raya ini berhubung saya sedang sakit, demam tinggi, demam rendah, sakit kanker, kantong kering, kantong ini, sehingga tidak ada ongkos ini dan itu, gitu kan. Oke, dimaafkan. Amin. Sudah juga begitu sama Tuhan Yesus. Amin. Di bumi saja kita harus profesional, di bumi saja kita harus tertib, apalagi di sorga.
Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, inilah ajaran-ajaran Tuhan Yesus kepada kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Yang kita syukuri adalah selama tahun 2025 ini kita sudah taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah taat dan setia ADPRT, GPPS, Blessing Bengkung yang ada. Baik taat apa sajalah, taat beribadah, taat berdoa, taat melayani, taat memberi, bahkan juga taat berkorban. Oh, puji Tuhan. Upah kita nanti besar semuanya, amin. Mahkota kita besar, rumah kita di surga sana juga besar karena ketaatan kita, ya. Firman Tuhan apa yang kita dapatkan selama tahun 2025 ini, ya? Berapa banyak yang tersimpan di memori kita, perkataan itu. Misalnya, ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Aku percaya Tuhan, aku tidak binasa. Amin. Ya. Ataupun kita katakan di dalam Filipi 1, hidup untuk Kristus, mati itu untung. Amin. Ini harus, karena apa? Dari malam saya habis merayakan Natal bersama dengan STM Marsada Roha. Saya katakan, apa yang kita syukuri hari ini? Kita semuanya sehat-sehat. Warga STM Marsada Roha, saudara lihat, ya, di Sumatera sana dari Sabang sampai Merauke banjir, longsor, monding. Sampai kemarin juga di grup ada hamba Tuhan kita, perwakilan dari Batam dikirim di kemarin dia di bulan 11 itu ada pergi di tempat hamba Tuhan ini di Sibolga, ya, di tempat pelayanannya, saudaraku. Total di bulan Desember apa yang terjadi? Gerejanya ini sudah ditimbun tanah, ya, rumahnya, harta bendanya, yang terakhir istrinya hilang sampai sekarang belum ditemukan. Saudara renungkan ini. Ya, betapa sakitnya hamba Tuhan ini. Bagaimana dia merintis di sana, makan tidak makan, bergumul untuk keluarga, bergumul untuk jemaat, supaya jemaat itu diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Kalau sakit didoakan, ya kan? Kalau belum ada kerjaan didoakan biar ada kerja. Kalau belum ada jodoh dikasih jodoh. Kalau belum ada rumah didoakan biar punya rumah. Ya, tetapi saudaraku, apa yang terjadi dalam dirinya buat hamba Tuhan ini? Ya, itu karena di grup itu cuma dikatakan istrinya hilang, tidak tahu aku anaknya hilang atau tidak, saudaraku, ya. Pokoknya dikatakan gerejanya tertimbun tanah, rumahnya, hartanya semua, ya, baik itu aset-aset gereja, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara jangan terlalu manja dalam hidup ini. Lihat orang-orang di sana itu, ya. Kalau sudah terjadi seperti ini, apa? Siapa yang mau kita salahkan? Apakah salahku dan dosaku? Saudara nyanyikan lagu itu, teng 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 teng, ya saudaraku. Terus agak-agak rohani gitu ya, agak-agak gimana gitu ya, lagunya dipilih yang agak-agak ada dosa gitu ya. Tapi waktu sehat-sehat, dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, tak pernah menyadari lagu-lagunya apakah salah dan dosaku. Anggap enteng ikut Tuhan, anggap sepele tentang hari-hari Sabat, anggap enteng firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Saudara, ini hamba Tuhan, belum yang lain masyarakat di sana, saudara dia sendiri. Banyak juga keluarga-keluarga nggak bisa dihubungi lagi, sehingga akhirnya mereka terbang ke sana mencari keluarganya. Tadi malam ada warga STM Borisian, mana kekasihmu? Lagi ke Sibolga dia, itu kan, ngapain? Gitu kan, dia keluar ke sana nggak bisa dihubungi. Tengok saudara, sampai di sini keluarganya ada di sana, Sumatera yang kena ini. Saudaraku, bersyukur loh, keluarga-keluarga kita semuanya dilindungi, dijaga Tuhan. Mereka menderita, ya. Makanya hari ini firman Tuhan kepada kita, ayo ingat kalian firman Tuhan selama tahun 2025 ini. Makanya saya katakan kepada semua, ya, warga STM Marsada Roha, kali ini semuanya sudah liturgi dari anak TK sampai dengan opung-opung. Anak TK firman Tuhannya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin. Terus yang nomor 2, mengkerut dia, saudara. Mungkin waktu latihan berani, ya, tapi waktu sudah teringat, ya, Mama Iki teringat dulu masih kecil begitu, ya, mengkerut, nggak mau dia kan, dibujuk-bujuk sama itunya, MC-nya nggak mau dia.
Saudara pernah mengalami gitu? Oh, siapa juga pernah. Dari gereja lama, ya kan? Saudaraku, itu anak 3, belum anak SD, SMP sampai pokok. Saya katakan, ayat emas kalian apa? Untuk siapa itu firman? Aku bilang, untuk kalian dulu, berbagikan nanti sama keluarga. Jadi jangan kalian pikir, blessing aja di Liga Om ini, STK. Ribet juga mereka dari malam. Kalau kalian nggak bertobat 180 derajat, jangan mimpi dah masuk surga. Kalau sekarang pertobatan 100, kerjakan 80 lagi. Masih ada kesempatan, masih ada nafas, masih ada tahun 2026. Amin. Bilang masih ada kok waktu 2026, 2027 aja saya bertobat. Enak kali kau, tawar-menawar aja kerjaannya. Haleluya. Darahku. Mari kita buka Alkitab kita, Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat 25 sampai 26. Di sini kepada jemaat ya, bukan kepada hamba Tuhan. Kepada jemaat yang ada di Tiarira ya. Oke, ayo kita baca ayat 25 dan 26. 2, 3 ya. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Amin. Ya, satu hal di sini Wahyu mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tiatira yang ada. Ya, apa hal-hal pesan yang disampaikan? Ya, tetapi apa yang ada padamu, pegang itu sampai aku datang. Ya, pesan yang luar biasa ini. Saudara sudah dipegang, saudara sudah diberikan oleh Roh Kudus, ya, yaitu satu pengajaran, satu yaitu tekanan-tekanan di dalam diri kita ini. Apa yang sudah kita dapat daripada Tuhan, baik itu melalui mimpi, melalui firman, melalui doa, apa saja itu, ya, firman-firman yang disampaikan hambanya, bahkan juga yang kita baca secara pribadi. Apa yang ada padamu, pegang itu sampai aku datang. Pegang, katakan pegang. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Masih kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya. Tapi kalau kita kata peganglah tanganku, suamiku, ke laut ke sana, saudaraku. Ya, nggak ada kekuatan. Ya, hanya Tuhan yang bisa memegang kita. Amin. Ya, jadi ingat baik-baik, apa yang ada padamu selama ini, pegang itu baik-baik, jangan sampai hilang. Karena hal-hal apa saja, saudaraku, pekerjaan kah itu, uang kah itu, harta kah itu, bisnis kah itu, jangan itu sampai membuat saudara tidak memegang baik-baik apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih buat kita yang hadir semua hari ini. Ya, kita menjadi pelaku firman Tuhan seperti jemaat yang ada di Tiatira yang ada, memegang baik-baik apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sampai Yesus datang. Amin. Ya, sampai Yesus datang loh, saudaraku. Ya, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Mari. Ya, sudah banyak itu yang pulang ya. Yesus sudah datang dengan air lah, dengan lumpur-lumpur lah, pintu lah, dengan lumpur-lumpur dari gunung lah, dengan air-air laut lah, saudaraku. Sudah banyak tempat-tempat yang hilang. Ya, kemarin ada saya lihat di TT itu bersaksi, dia ada tempat 4 katanya, yaitu di daerah Jawa sana. Waktu terjadi kemarin banjir itu hilang, tenggelam langsung. Makanya saudara, kalau kita melihat ada orang-orang penyelam kan, ada rumah, ada ini, ada itu, ini rupanya kota-kota yang tenggelam, saudara. Zaman-zaman dulu itu, ya kan? Jadi ada di sana itu mereka masih utuh, saudaraku, ya. Bahkan juga
kita melihat di Sibulga juga banyak yang hilang, ya saudaraku. Oleh sebab itu mari pegang baik-baik apa yang ada pada kita. Kita pegang baik-baik sampai Yesus datang. Amin. Imanmu, kasihmu, kepercayaanmu kepada Yesus jangan sampai lepas oleh apapun yang ada di muka bumi ini. Amin. Ya, oleh apapun yang ada di muka bumi ini. Bumi ini menawarkan kepada kita semuanya. Apakah kita syarat kepada dunia? Apakah kita syarat kepada Yesus? Apakah kita syarat kepada yang ada di isi dunia ini? Apakah kita syarat kepada firman Tuhan yang kita dengar selama ini? Itu pilihan kita. Pilihan kita masing-masing. Jikalau engkau mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa tidak ada lagi padamu. Ngeri saudara. Itu firman itu kalau kita baca dan kita dengar terilu, ya kan? Kalau mengasihi dunia, ciri-ciri orang mengasihi dunia itu apa? Enggak beribadah hari Sabat, itu aja titik. Ya, jangan hari yang lain. Di sini ada hari Selasa ibadah keluarga, hari Kamis ada worship, hari Sabtu ada pemuda. Jadi kalau dia dari satu minggu ini nggak ibadah, udah dia udah mengasihi dunia ini. Kok menghakimi? Oh ya memang begitu kata firman Tuhan. Kasih Bapa nggak ada lagi. Terus nanti bagaimana? Oh ya namanya nggak ada lah. Wong kita ada firman Tuhan katakan, kita yang setia ini saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Apalagi yang gak setia, mau selamat dari mana? Belum. Dari mana jalurnya? Jalur apa kau pakai? Jalur Pelni? Harus pakai jalur firman, amin. Harus pakai jalur Yesus. Bagaimana ikut jalur Yesus? Taat dan setia sama Yesus apapun yang terjadi. Haleluya. Jadi saudaraku pegang ini baik-baik sampai Yesus datang. Apapun yang ada padamu, kalau kau baik selama ini, baiklah, amin. Jangan berubah-berubah. Ya, kemarin saya dengan Mary nangkap itu tokek. Ya, saya lihat itu dia punya kulit berubah-berubah. Sebentar putih, sebentar bintik-bintik putih kuning, sebentar coklat, sebentar itu. Dari kali binatang ini. Kalau saya ingat dulu kayak bunglon itu ya, berubah-berubah. Saudara, sebagai anak Tuhan Yesus janganlah berubah-berubah, amin. Sekali putih-putihlah, jangan sebentar hitam, sebentar abu-abu, ya. Sebentar cinta Yesus, sebentar cinta dunia, sebentar cinta firman, sebentar cinta dongeng dan sinetron Korea yang jangan, saudaraku. Rusak nanti kita punya iman. Jadi saudaraku, terima kasih sampai hari ini Yesus mau datang dengan caranya sendiri. Nyanyikan lagu ini, kapan Yesus kembali atau mau datang? Dia siap tahu. Kira-kira demikian kata Tuhan. Sudah Tuhan. Ya, haleluya. Jadi ingat baik-baik ya, sudah banyak terjadi bahwa prediksi mengatakan dari Desember ini sampai Januari akan terjadi air menguap, ya, ataupun air naik. Tinggal kita, saudara sudah lihat kan di Batu Haji banjir semuanya, di SP ya banjir, di apa itu namanya Marina, di Nongsa. Saudaraku, ya belum yang lain-lainnya yang kita lihat di medsos ya. Puji Tuhan lah, bingkung aman, saudara doanya kenceng, ya kan? Biar Tuhan lindungi kita. Yesus mau datang, pegang apa yang ada pada kita, iman kita, kasih kita, ketaatan yang terpenting, amin. Katakan taat. Saudara harus taat seperti Tuhan Yesus, taat dengan firman Tuhan. Bahaya sekarang ini, saudaraku. Bahkan juga dikatakan, barang siapa menang, di sini barang siapa menang. Kita hari ini hadir pemenang-pemenangnya Kristus dan melakukan pekerjaanmu sampai kesudahannya, melakukan pekerjaan Bapa yang ada di muka bumi. Kenapa Yesus kembali ke surga? Ya. Dia untuk menjadi pendoa dan melapor kepada Bapanya di surga. Dan tugas Yesus yang ada di bumi kepada kita semua yang masih hidup, amin. Katakan tugas. Ya. Jadi di sini dikatakan barang siapa menang, pemenang loh. Kalau yang kalah sudah dah, nggak diterge, makanan empuk, ya. Kurang apa itu ketaatan Adam dan Hawa? Bisa juga tertipu si ular, saudaraku. Si uluk, ya kurang apa mereka kudusnya, kurang apa mereka hidupnya bisa langsung ngobrol dengan Tuhan, ya kurang apa enaknya hidup mereka, ya kurang apa hidupnya, saudaraku, kurang enak apa lagi? Semua yang ada di taman ini boleh kau makan,
Berarti semuanya apa saja milik dia. Gak perlu dia susah-susah beli, ada belanja ke mall sana. Ya, tapi ingat baik-baik, satu ini jangan kau makan. Cuma satu aja dimakan, rakusnya minta ampun. Ya, saudara harus diambil hikmat baik-baik loh tentang kisah daripada Adam dan Hawa ini. Udah dikasih satu taman ini yang besar itu berhektar-hektar, berpintal-pintal lebarnya, rakus satu aja juga mau dimakan. Saudara hati-hati, jadi anaknya jangan rakusnya minta ampun. Habis nanti, diusir. Akhirnya tengok apa itu Adam dan Hawa, diusir kan? Tuhan kata, oh ada Hawa, tidak apa-apa dah, aku maafkan kau, ya. Karena kau mungkin agak-agak lemah iman. Now, langsung pedangnya berapi. Keluar gak kau? Libas kau nanti. Pergi kau. Itu Tuhan, ya. Pendeta sih masih banyak toleransi. Tapi kalau Tuhan, kalau katanya out, pergi, buang, itu Tuhan, saudaraku. Jadi mari kita yang sudah setia hari ini, sampai hari ini, ayo pegang ini baik-baik. Kita yang sudah setia, ya, melakukan apa pekerjaan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, jadi semua kita pemenang ini dan pekerjaan-pekerjaan kita laku itu, ya, sampai kesudahan, sampai Yesus datang. Amin. Ya, tetap saja saudara setia saja, taat saja, enak gak enak, ikut saja sama Yesus. Amin. Bahkan juga dikatakan kepadanya akan kukaruniakan kuasa, katakan kuasa. Ya, jadi kita menjadi pemenang-pemenang Kristus ini diberikan kuasa untuk mengalahkan ular dan kalajengking, untuk mengalahkan musuh-musuh, siasat-siasat daripada iblis di dalam hidup kita, keluarga kita, bahkan juga dalam pekerjaan karir dan lain sebagainya. Diberinya kuasa. Ingat baik-baik, pemenang dan melakukan pekerjaan-pekerjaan mapalah sampai kesudahnya diberikan Tuhan kuasa. Oleh sebab itu, ya, bagaimanakah keadaan jemaat yang ada di Tiatira ini? Kita melihat ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. 2-3, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik ya, aku tahu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ayat 23 ya. Tetapi karena wanita Israel yang menyebut dirinya Nadia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan ini saudaraku, apa kesalahan-kesalahan jemaat yang ada di Tiatira ini? Ingat baik-baik, Tuhan tahu semua pekerjaan kita, baik kasih kita kepada Tuhan maupun kepada siapa saja, baik iman kita juga kepada Tuhan dan kepada siapa saja, ya. Iman yang luar biasa, Tuhan tahu semuanya, ya. Baik pelayananmu, ini juga kita pelayan-pelayan Tuhan. Perhatikan baik-baik, ya kan? Mengapa banyak pelayan-pelayan Tuhan gagal dan gagal lagi, saudaraku? Tidak menyimak baik-baik tentang hal nasihat-nasihat dari Wahyu pasal yang kedua ini, ya. Bahkan juga dikatakan pelayananmu. Mari, saudara, pelayan Tuhan di tempat ini harus imannya lebih kokoh, doanya lebih kokoh, firmannya lebih kokoh. Kalau tidak, karena kita ini sasaran daripada iblis, daripada musuh-musuh. Dia gak senang kita ini bertobat, dia gak senang kita ini sungguh-sungguh. Buktinya itu Adam dan Hawa, sungguh-sungguh mereka kan, dia gak senang. Berbagai macam cara dia guna. Yesus saja juga, saudaraku, dia gak senang. Berbagai macam cara juga dia buat supaya bagaimana dia menyembah kepada dia, ya. Tapi Yesus adalah Tuhan, dia maha tahu, ya. Dia tengking itu. Ya, apapun tawarannya, saudara juga kalau ada tawaran-tawaran yang benar-benar menyesatkan di dalam dirimu, tengking, amin. Ya, usir itu, saudaraku, supaya kita menjadi pemenang. Makanya dikatakan di sini, ya, Tuhan tahu semua pekerjaan kita.
yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Luar biasa ya, artinya urapan-urapan lah, karunia-karunia lebih banyak lagi kita itu ditambahkan Tuhan kepada kita. Roh Kudus tambahkan kepada kita. Tetapi kita melihat ayat 20 di sana itu dikatakan, tetapi aku mencela engkau. Ingat baik-baik, Tuhan yang mencela, kami hamba Tuhan tidak mau mencela. Karena kami ini bukan hakim, Tuhan yang hakim. Amin. Tuhan yang hakim, ya, baik di bumi maupun di surga. Kami ini hanya meluruskan, ayo yang bengkok-bengkok luruslah, yang neko-neko, yang kompromi-kompromi dengan dunia janganlah. Amin. Ini artinya di sini kata, tetapi aku di sini Tuhan mencela karena engkau membiarkan wanita Isabel. Saudara tahu wanita Isabel, ya? Siapakah yang dikatakan wanita Isabel ini, ya? Yaitu mengajarkan dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina. Ya, saudara ingat baik-baik, berbuat zina itu bukan hanya sekedar fisik, tapi juga roh. Kalau roh kita ini sudah menyembah kepada ilah yang lain, masuk kepada persekutuan yang lain, cemar, saudara. Perzinahan. Apalagi kalau perzinahan secara langsung, lebih bahaya. Ya, karena itu mari kita perhatikan ini baik-baik di akhir tahun 2025 ini. Apa yang Tuhan mau di dalam 2026 lagi nanti, supaya kita lebih hati-hati. Ini loh maksudnya Tuhan ya kepada kita, untuk pelajaran kepada jemaat-jemaat yang ada di Tiatira ini, diperingatkan mereka itu dicela Tuhan karena apa, saudaraku? Karena mereka membiarkan dirinya, ya, yaitu mengikuti yaitu ajaran-ajaran sesat. Ya, bahkan juga mereka berzina secara roh maupun secara daging dan makan persembahan-persembahan berhala. Saudara tahu persembahan-persembahan berhala? Ya kan? Kayak dulu bekerja kan rata-rata bosnya orang Chinese-nya itu Buddhis, ya. Dan mereka itu setiap 3 hari sekali ya harus mempersembahkan di dupa itu buah jeruk dan apel, dan dia persembahkan tuh buahnya yang terbaik loh, jeruknya itu yang gede-gede itu, ya, dan yang masih incong-incong, masih fresh, ya. 3 atau 4 hari kan dia sudah mulai layu, dan apelnya juga, bahkan juga ada itu apa atau apa itu. Nah, nanti mereka ambil ganti yang baru dilap, baru dikasih. Aku bilang, kami tak boleh loh, orang Kristen tak boleh makan itu. Gak apa-apa lah, ini gak boleh, itu sudah berhala. Om Syan itu kerja itu rata-rata begitu dia. Saya bilang gak boleh, saya bilang gak boleh, ya kan. Dulu juga waktu Om Syan kecil ya, bukan kecil lah, besar, udah SMA mau ke sekolah, pergi sekolah itu kan kuburan-kuburan Cina. Di sana itu kan banyak juga itu. Teman-temanku semua makan, aku bilang, itu kan sudah berhala. Waktu itu aku sudah tahu itu berhala, saudara. Aku tak berani makannya. Aku udah punya roh Allah berarti waktu itu. Amin. Ya, mereka makani. Ya, tapi apa namanya? Di kampung juga begitu. Kalau mau bikin hajatan di sumur-sumur, di simpang-simpang 4, mereka siapin juga itu bubur-bubur kuning, bubur putih, bubur merah, ada telurnya, gitu kan. Baru nanti kasih koin-koin. Tapi koinnya saya ambil, saudaraku, kan bisa dijajankan di warung. Tapi kalau makan makanan enggak, ya. Saudaraku, banyak itu berhala-berhala. Saudara juga berhala-berhala itu banyak sekali ya gambaran-gambarannya. Bukan tentang hal makanan, tentang juga kalau saudara juga masuk ke tempat-tempat wisata-wisata, tempat itu berhala atau tidak, saudara jangan masuk loh kalau imannya. Ada teman saya anak hamba Tuhan pergi ke Tanjung Pinang, main ke itu yang pulau yang katanya gereja bawangnya terbuat dari telur kuning-kuning itu, pulang-pulang kesurupan. Anaknya itu pulang-pulang kesurupan tuh. Jadi saudara itu wisata itu carilah wisata-wisata yang sana, pantai, apakah dia, jangan saudara pergi tempat-tempat yang berhala, ya. Pasti nanti saudara bisa kena imbasnya. Ini maksudnya firman Tuhan kepada kita, ayo berhati-hati.
Semuanya hati-hati saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara mau selamat, kalau mau saudara dikenal oleh Tuhan, kalau saudara mau hidupnya bersih di hadapan Tuhan, harus semuanya disteril. Katakan steril. Steril. Ya, kalau tidak steril saudaraku dikasih oleh Tuhan. Makanya dikatakan di ayat yang ke-21, kita baca lagi sama-sama 1, 2, 3 ya. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinanya. nah, ini saudaraku, orang kalau sudah berzina itu susah untuk bertobat. Ya, ada jemaah di tempat ini, awal-awal sih dia waktu dapat pengajaran unsian itu dia senang melakukannya, sehingga dia ajak mama mertuanya dan mamanya sendiri gak mau lagi ikut acara ini, itu, ini. Tapi waktu dia pulang kampung bapak ini, dia cerita, rupanya orang itu pemindahan tulang-tulang daripada bapaknya ya, mau dipersatukan gitu. Karena nggak ada di sana menjadi laki-laki tertua atau apa itu, dia masuk di sana, ya. Sehingga akhirnya cemar lagi kan dirinya. Setelah dia cemar, waktu itu dia bermimpi katanya dia melihat jalan retak-retak dan ada dua persimpangan. Ya, persimpangan, dan dia bingung jalan yang mana yang harus kutempuh. Ternyata dia sudah tersesat. Sehingga akhirnya saudaraku apa yang terjadi? Marah dia kan. Setiap dengar firman, dia bergejolak dirinya. Setiap kita pujian penyembahan saudaraku, tidak tahan diri. Ini orang-orang kalau cemar, tidak tahan dia. Saudara tahu juga ada orang tinggal di dekat tower sana, di depan rumahnya Bang Trisno, ya, dia Chinese, istrinya orang Batak. Nah, rupanya dia ini banyak kali anunya pegangannya. Datang ibadah dia katakan masih pujian saja kita dia udah panas, apalagi firman Tuhan, makanya dia kabur. Saya besuk, kenapa bapak gak ibadah? Aku gak tahan. Pujian kalian aku gak tahan, apalagi firman, aduh. Ini ternyata saudaraku, ya. Orang teman cerita 3 hamba Tuhan layani dia, semuanya hamba Tuhan ini lari. Kalau udah badannya besar saudaraku, kalau kesurupan dia kan tenaganya kayak apa ini? Mari saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Saudara diberi waktu Tuhan bertobat, bertobatlah, amin. Ya, kalau suruh bertobat itu jangan marah. Ini kan untuk kebaikan kita sendiri dan keluarga kita, masa depan kita. Kan ini untuk kita masuk surga, amin. Ya, tanpa pertobatan kita nggak boleh lihat Tuhan, nggak boleh lihat surga. Tuhan katakan najis, nah, saudaraku. Ketika kalian arti najis, Tuhan katakan najis, kau berdosa. Ya. Terus bagaimana om? Tuhan mencari orang berdosa, jangan kita orang benar jadi orang berdosa, itu maksudnya, amin. Tadinya kan kita kayak Rasul Paulus ini orang berdosa, jahat banget, tukang menganiaya orang Kristen, tukang bakar gereja, tidak senang lihat orang Kristen sungguh-sungguh. Tetapi waktu dia bertemu Yesus, dia bertobat sungguh-sungguh, saudara. Ya, dari orang yang jahat menjadi baik. Kalau sudah baik tetaplah baik, amin. Jangan kompromi lagi di tahun 2026 ini. Karena akan ada datang godaan itu, jemaat-jemaat yang gagal itu saudaraku di bulan-bulan Februari atau Maret itu kan nggak tahan dia dengan tantangan, ya kan? Ada beberapa nggak sanggup dia. Terus sekarang dia mau berseru-seru sama Tuhan Yesus. Memang Tuhan dengar, ya. Ngapain kau berseru-seru kepadaku, ya? Matius itu ya, bukan orang berseru-seru kepadaku Tuhan. Tapi orang yang melakukan firman, amin. Kita bersyukurlah sampai hari ini pelaku firman Tuhan. Di sini dikatakan, ya, bahwa satu hal jemaat yang ada di Tiatira ini, yaitu jemaat yang tidak mau bertobat, ya. Dikatakan waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Saudaraku, mari saudara berdamai kepada Tuhan Yesus. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Saudara sudah lihat di mana-mana banjir, di mana-mana longsor, banyak yang mati, di mana-mana ada kebakaran, angin puting beliung, semua sudah. Saudaraku, ya sudah ngeri. Jadi ini tandanya Tuhan sudah marah.
Tuhan sudah katakan ya terjadi. Kalau dulu kita lihat perang-perang ya sudah lewat, sekarang rupanya sudah terjadi, yaitu banjir-banjir, bahkan juga berdoa katakan jikalau kita tidak mau memuji Tuhan, maka laut itu akan memuji Tuhan. Itu kalau kalian ini tinggal di satu kota tidak mau memuji Tuhan, laut. Kalau nggak nanti angin tornado, kalau nggak nanti api, banyak cara nanti untuk memuji Tuhan. Artinya murka Tuhan, marahnya Tuhan, geramnya Tuhan. Tuhan itu katanya kasih kok kayak gitu. Lihat aja itu zamannya Nuh, kurang apa itu banyaknya manusia itu tenggelam kok semuanya, mondi. Cuma Nuh, istri, anaknya 3, mantunya 3, berarti mereka hanya 8 kok. Bagi Tuhan gak masalah, ya kan? Masalah buat lu, bagi Tuhan gak masalah. Terus Sodom dan Gomora lihat itu seberapa banyak, gak masalah bagi Tuhan. Haleluya. Jadi kita perhatikan baik-baik, Tuhan itu kalau sudah marah ya marah. Saudara sudah lihat itu kemarin yang di akhir tahun berapa itu yang habis itu, puluhan ribu orang, gak masalah buat Tuhan. Nanti kan banyak yang beranak lagi. Mari kan yang muda-muda menikah, beranak sudah banyak itu yang pulang. Haleluya. Penggantinya gak masalah bagi Tuhan. Nanti akan aku ganti lagi. Haleluya. Kalau tentang manusia gampang bagi Tuhan. Makanya kalian bertobat sungguh-sungguh. Kalau Tuhan bilang bertobat, bertobat. Haleluya. Jadi sudah bertobat tetap kerjakan. Di sini lihat dia tidak mau diberi bertobat. Sudah diberi kesempatan. Di ayat yang ke-22, 23 ya. Lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan nah, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Nah, lihat, dilempar ke ranjang. Saudara mau gak sakit? Gak mau. Aku gak mau Tuhan. Nanti aku gak bisa pelayanan. Tadi aku angkat dua kantong besar di situ sampah dari SDM. Atau aku tak salah ngangkat gimana ini tuh sakit lagi. Tuhan, kan mau ibadah ini sakit kali ini. Kenapa kau lalai pula? Ya, artinya begini, kita kalau sudah faktor itu, kalau ambil barang, kalau lurus saja, kan saudara belok gini, baru gini nanti berpengaruh. Karena kami sudah pernah ikut terapi begitu. Kalau memang lurus ambil, kalau memang gini, jangan saudara belok-belokkan badanmu, nanti saudara kena saraf kejepit. Ya, oh iya Tuhan, ampunilah, ini sudah sembuh saudara. Minta ampun sebentar sembuh, amin. Baru bilang, Ma, aku gak sakit ini. Nah, siapa mau ngurus? Ya aku sendiri. Haleluya. Maksud dia hati-hati. Hati-hati. Tapi bahasa kami kasar saudaraku ya. Nah, siapa mau ngurus? Kalau sakit aku sendiri. Aku bilang gitu lah. Alah, saudara. Ini sudah pengalaman. Setengah mati ngurus atau siang kemarin saraf kejepit itu. Jadi saudaraku, suami-suami ya kalau dia dibentak sama istri, ini namanya dilempar ke ranjang sakit penyakit. Saudara, orang yang gak bertobat itu dilempar Tuhan ke ranjang. Jadi kalau ada saudara lihat sakit penyakit terbangun jadi ranjang itu dilempar Tuhan. Haleluya. Ini firman Tuhan katakan. Jadi saudara bersyukurlah hari ini sampai hari ini sehat, bisa bekerja, bisa ini ya. Kalau sudah ada apapun yang terjadi dalam diri kita, minta ampun sama Tuhan. Amin. Ya, kita berdamai sama Tuhan, itu saja maksudnya. Artinya bertobat kembali kepada kasih mula-mula. Pegang baik-baik apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ayat 22 ini ya, 22 atau 23. Ayo kita baca sama-sama 23 ya. Dan anak-anaknya akan ngeri ya. Semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Nah, bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Terima kasih jemaat blessing ya. Di tahun 2025 sudah banyak berbuat baik. Kalau Om katakan ayo ya, ini mau ada acara hamba Tuhan, saudara support ya, Tuhan memberkati hati kalian baik ya. Perbuatan ada hamba Tuhan datang dari pulau ataupun dari kampung, ayo siapa menanggung atau sudah menanggung ya, pertahankan ini, amin. Tapi jangan saudara pikir, aku kan sudah berbuat baik sama hamba Tuhan ini, mesti aku tak digodai sampai bisa, tak digodai. Jatuh atau tidak itu tinggal iman kita.
Ya, marah atau tidak itu tergantung iman kita, saudaraku. Ya, jadi kalau kita mendapatkan nanti ada tantangan atau apapun juga, ya saudaraku, kita katakan dalam nama Yesus aku tolak, amin. Dalam nama Yesus enyah. Karena di sini dikatakan dan anak-anaknya akan kumatikan, saudaraku. Saudara bersyukur dulu, anak-anak semuanya umur panjang. Ada banyak orang anaknya dimatikan, ya kan? Sebentar mati ini, anak nomor ini mati, anak itu ya sekian, ya. Kami bersyukur sampai hari ini anak papa saya kami ada 6-6-nya masih hidup. Yang paling besar itu sudah 60 lebih, ya. Saudaraku, ada orang hamba Tuhan dikatakan, aduh, ya kami anaknya 8 sudah tinggal 4, ya ada sekian sudah tinggal sekian. Saudara bersyukur dulu pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, karena ketaatan orang tua kita, karena kasih kita, ketaatan kita juga, saudaraku. Nanti keturunan kita diberikan Tuhan umur panjang, amin. Dijaga, disertai, diberkati karena kita taat. Di sini saudaraku dikasih oleh Tuhan. Betapa ngerinya kalau kita tidak mau diajak oleh Tuhan untuk bertobat. Anak-anak kita katanya dibuatnya mati. Jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Jemaat akan tahu kualitas kuantitas kita selama ini mengiring Yesus. Saksinya jemaat, amin. Ya, makanya lo jangan bandel kalau jadi jemaat. Makanya lo, ya kan? Dengar-dengaran, nurut, amin. Domba itu nurut, tapi kalau kambing kerjanya nganduk, tapi tidak apa-apa. Gandum itu menghasilkan buah, dia semakin berisi makin tunduk. Kalau larang, tidak ada buahnya, merusak lagi. Tapi ingat baik-baik, Tuhan pisahkan. Ya Tuhan pisahkan nanti kok. Ya mana itu domba, mana itu kambing, mana itu gandum, mana itu larang. Jangan takut. Ayo sama-sama kita bertumbuh berbuah menjadi domba Tuhan, amin. Mari kita sama-sama menjadi gandumnya Tuhan, hasilkan buah gandum yang terbaik sampai Yesus datang kedua kalinya, amin. Kalau di tahun 2025 ini sudah baik, mari 2026 lebih baik lagi. Kita tidak tahu tantangan apa yang terjadi di tahun 2026 ini yang ada. Tapi ingat, Immanuel, Yesus beserta dengan kita. Yesus telah lahir ya sebagai juru selamat di dalam hidup kita ini, ya. Karena itu mari di dalam kehidupan kita ini, ya, Tuhanlah yang menguji batin dan hati kita. Saudara sedang diuji lagi ini, ya, mau taat enggak ikut Yesus, mau taat enggak ikut firman-Nya, bersungguh-sungguh atau memberontak atau marah seperti bangsa Israel, berputar-putar 40 tahun karena enggak taat dan setia, toh juga mati, enggak masuk tanah perjanjian ke Kanaan. Rugi kan? Rugi, sudah lama berputar-putar, ya kan? Capek, dan akhirnya juga nggak sampai ke tanah perjanjian, rugi. Jadi buat kita semuanya yang hatinya sampai hari ini diuji Tuhan, batinnya diuji oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan balasan kepada kita yang berkelimpahan, amin. Katakan berkelimpahan. Jadi saudara jangan takut kalau sama ibu Tuhan itu memberi. Wong firman Tuhan katakan air putih saja kau berikan kepada usiaan, upahmu besar, amin. Apalagi durian musangki, weh saudaraku. Om ini kayaknya nantang. Siapa takut ya, nanti Om tunggu. Haleluya. Nanti ayo kita patungan, yuk kita berikan sama Om. Kata Kak Arisna ini, kalau kalian beri yang terbaik kepada Om siapa, korbannya mantap. Tapi kalau dia habis kau dibebas. Ini saudara. Aku udah kasih resepnya tadi kan. Hari Kamis kemarinnya Kak Arisna ngomong, ketawa kami semuanya yang doa hari Kamis. Haleluya. Oh, nanti Natal ini hadiahnya apa? Durian. Haleluya. Jangan semuanya tiba durian mati oksiahan. Ada kayak gitu, mantunya orang Singapura dibawanya durian 2 keranjang. Udah murah, ya kan? Dimakan mertuanya dicokok kali, mati dan dia di situ kepanasan. Haleluya. Bawa kalian aja kira-kira setengah keranjang. Ya kalau nggak bisa 2 keranjang, setengah keranjang. Setengah keranjang isinya paling ada 15 itu saudara. Ini kali Om ini. Satu kilonya 400 ya. Setengah keranjang berapa?
Saudara memberi yang terbaik karena Tuhan berikan terbaik. Amin. Ayo ayat terakhir. Ya masa kita cerita durian kan malu. Ayo ayat terakhir kita baca 20 berapa ini? 29 betul. Ayat 29. 2, 3 ya. Siapa bertelinga? Apa yang dikatakan kepada Amin. Katakan siapa bertelinga. Ya. Hari ini kita punya telinga-telinga rohani yang baik, yang sehat, yang sempurna sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Saat ini sedang momen-momen Natal. Ya tadi malam juga Natalnya tentang Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan hanya kepada Yesus Kristus saja. Damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus dan keselamatan ada daripadanya. Puji Tuhan, kita bersyukur sampai hari ini diberkati Tuhan. Selama tahun 2025 ini diberikan kesehatan umur panjang, terlebih juga buat ketaatan dan kesetiaan kita semuanya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus mau berkati kita semuanya. Tetap semangat, katakan tetap semangat. Ya, sekalipun saudara belum beli baju baru warna pink, tenang saja. Nanti dapat THR beli kalian langsung ya. Kami pria-prianya nggak tahu kemarin Bapak Ibrahim ngomong warna apa ya kan. Biarlah. Tapi kaum muda sudah ada loh. Saya lihat di rumah kan. Jadi kenapa ini ada baju warna hijau marun untuk kaum muda? Cepat kali kalian ini kan aja kaum bapak kaum ibu masih diskusi belum ada, kalian sudah ada. Itulah kami hebat. Berarti kalian nguping ya waktu kami apa nanti amang seragam kita ini, kalian cepat-cepat duluan, tidak apa-apa ya. Memang yang punya ide itu lambat, tapi yang mendengar itu lebih cepat. Contohnya begini saudaraku, ya kan? Kayak tante kan, waktu Angel kecil, Angel diajar-ajari belajar. Kamu ini gak bilang ini A, B apa? B ini babi gitu ya. Janet yang dengar, Janet yang pintar, Angelnya orang pintar, ya kan? Yang mendengar pintar sekali dia. Tapi Angelnya diajar gak pintar-pintar. Jadi puji Tuhan lah, kaum muda punya inisiatif yang luar biasa. Kaum bapak, kaum ibu juga luar biasa. Sekolah minggu juga luar biasa. Semuanya pokoknya Tuhan memberkati. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan gembala kepada kita hari ini ya. Bahkan juga dikatakan Roh Kudus kepada jemaat. Terima kasih jemaat Blessing yang sudah setia melayani. Buat Pak Blu yang ada, Riki, Bapak Amira ya, sepanjang tahun ini sudah melayani musik yang luar biasa sekali. Bahkan juga generasi dari Kak Angel juga ya, yang main tamburi ya. Kak Janet bilang ayo yang senior-senior, Kak Kisya ya, Kak Semua kaum muda yang sudah pernah main tamburi ya, karena menjadi guru loh. Kalau enggak nanti kalian tadi kan tuh awal-awal kan apa yang ada padamu ya kan. Kalau enggak nanti Tuhan ambil ya. Ayo bagikan kembali ya. Baik talenta-talenta yang ada itu jangan kita simpan. Kan ada itu 3 talenta ya. Yang satu diberikan 1 talenta, yang nomor 2 talenta dikerjakan jadi 4 ya, ada yang 4 menjadi 8. Tapi yang satu ini dia kubur dalam-dalam. Waktu Tuhan tanya ya, yang punya talenta 4, hei yang punya talenta 4 sini kau gitu kan. Ada apa Tuhan? Siap gitu kan. Mana yang talenta yang kuberikan itu? Ini Tuhan. Baru coba, bagus, aku beri 4 menjadi 8. Hei kau yang 2 sini, siap bos. Mana talenta yang kuberikan? Ini Tuhan. Bagus, menjadi 4. Hai kau 1 gitu kan. Mana talenta yang kuberikan? Kusimpan baik-baik Tuhan, sakit pelitnya aku. Pelit kikir semua di situ, makas dan nyangka. Dibes kau nanti. Tuhan mana? Ya, setiap talenta apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kembangkan itu. Amin. Lakukan itu. Lakukan untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan, untuk Tuhan. Ya, karena Tuhan yang menilai kita di tempat ini. Saudara sudah dengar kesaksian Bapak kemarin yang beribadah di tempat ini. Dikatakan dia dengar pujian itu dia menangis loh. Ya kan? Kalau saudara masih sudah kebal. Dia baru sudah menangis. Hatinya hancur dengan pujian. Nggak tahu. Haleluya. Saudara sudah dengar dia bilang ini. Oh puji Tuhan aman, ya kan? Aku sangat diberkati ibadah di sini dengan pujiannya. Aku menangis meneteskan air mata. Berarti Roh Kudus bekerja, amin.
Dia tersentuh dengan pemain musik yang ada, WL yang ada. Haleluya. Mari kembangkan semuanya talenta-talenta yang ada. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Sudah 1 jam aku. Amin firman Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa ya. Tadi durian. Haleluya. Haleluya. Durian itu sih, durian Medan, durian Sidikala, durian Sibolga. Haleluya. Mama Chandra belum dapat es durian juga belum dapat. Amin. Ya. Jangan lupa 24 malam es durian ada di tempat ini. Haleluya. Panitia siap. Kita mau Bukan es jagung, es durian. kita mau katakan ku cinta kau. Yuk kita cinta Tuhan Yesus lagi untuk mengakhiri tahun 2025 ini memasuki 2026. Cinta kita adalah cinta yang murni. Cinta kita adalah karena cinta Yesus. Karena kita sudah dibungkus oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga cinta kita ini tidak berubah. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Sekali blessing tetap blessing sampai Maranatha. Karena iman kami hanya ada kepada Yesus. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku cinta rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat tahun 2025 ini kesetiaan untuk setia jemaat blessing beribadah melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidup. Amin.
Mungkin juga suatu ketika kita tidak ada pekerjaan dan tidak punya uang, tiba-tiba Tuhan kirimkan orang menolong kita. Mari saudara renungkan. Mungkin juga kita pernah ditipu orang, dikecewakan orang. Yesus datang menghibur kita, Roh Kudus atau menguatkan kita. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan di tahun 2025 ini. Mari kita datang berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Naikkan doa-doa ucapan syukur mazmurmu kepada Tuhan. Biarlah terus kita tetapkan mengatakan sepanjang hidup kami mau cinta Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi kami tetap mau cinta Engkau Yesus. Itu menjadi komitmen kita lagi saudara. Tuhan lihat dari surga ketaatan kita dan kesetiaan kita, semua kita pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Haleluya. Mari terus kita bangkit dan semangat di dalam Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau setia. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita ini. Amin. Kita berterima kasih buat nafas yang Dia berikan. Kebaikan sepanjang sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus yang akan terus mengajar kami, Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kami akan firman Tuhan, Roh Kudus yang akan terus mendorong kami untuk terus bertobat, Roh Kudus yang akan menolong kami
untuk menjadi pelaku-pelaku firman sehingga hatimu Bapa disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah, kita akan memberikan persembahan kepada peserta tambahan. Silakan. Kita bersama di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan yang tetap bekerja bagi setiap kami, dan kami melakukan apa yang Tuhan mau saja Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan setiap kami Tuhan Yesus Bapa mau menyambutkan diri kami, daging kami untuk tetap terus Tuhan bertahan di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus ketika daging kami disalibkan Tuhan, rasanya Tuhan tidak nyaman Bapa, tapi kami mau melakukan semua untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan jemaat yang memberi Bapa. Biarlah kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan kerelaan hati. Semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja Bapa. Terima kasih Yesus. Kami memberi di dalam nama Yesus Kristus yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Bila mari kita akan puji kita kepada Tuhan. Betapa baiknya Engkau. Puji Tuhan, selesai sudah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih buat persembahan pelayanan kita hari ini, kehadiran jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Nanti habis ibadah berarti jadwal pemuda untuk latihan, karena juga kemarin Kak Yola katanya ada lagu baru lagi ya, mau diajak. Ya, untuk tahun lalu ya pemuda, dan mungkin nanti tuh kaum ibunya tetap mendiskusikan tentang seragam. Dan untuk minggu ini kita sudah tidak ada lagi ibadah keluarga, worship masih ada atau tidak? Ada Natal, sudah banyak momen-momen Natal ya. Jadi berarti sampai ketemu minggu depan kita sudah tanggal 21. Nanti 21 kita habis ibadah diskusi juga tentang parbu basah, apa yang harus kita masak dan apa yang harus kita korbankan, kaki 2 atau kaki 4, kaki 6, saudaraku yang mau dipotong, untuk kita nikmati bersama-sama di malam Natal 24 malam ya. Nanti kaum ibunya boleh diskusi ya, bahkan juga tetap
semangat di dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan Yesus. Bahkan juga terima kasih buat janji iman Natal kita semuanya. Bagi jemaat yang masih mau memberi juga, boleh diserahkan kepada bendahara Ibu Riki yang ada. Kiranya dana Natal kita bisa cukup semuanya. Puji nama Tuhan. Itu saja ya pengumuman untuk minggu ini. Mari kita pakai berdiri semua. Kita angkat pujian kita, El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-berkat-Mu selama tahun 2025 ini yang sudah kami rasakan, yang sudah kami nikmati. Terpujilah nama-Mu hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan juga memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan memberkati kesetiaan hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan memberkati ketaatan, kesetiaan jemaat juga beribadah. Bahkan juga Tuhan memberkati semua persembahan kami, baik tantangan yang ada perpuluhan pembangunan, terlebih juga janji iman Natal. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Berkati terus rumah tangga sidang jemaat, pulihkan keadaan mereka, baik hubungan keluarga, baik ekonomi yang ada, bisnis yang ada. Tuhan tolong semuanya. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang bimbang diberikan kekuatan, yang terikat dilepaskan oleh kuasa firman dan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kami semuanya dibebaskan dari ikatan apapun atas dunia ini. Baik itu roh-roh malas beribadah selama tahun 2025 ini, mereka dilepaskan dan mereka kembali datang kepada Yesus dan bertobat. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Engkau terus memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden, jajarannya, semuanya takut akan Tuhan. Memberkati Pulau Batam penuh kemuliaan Tuhan. Batam diberkati, dilindungi Tuhan. Pemerintahan yang ada, Tuhan memberkati. Berikan hikmat, akal budi, kepintaran untuk mengerjakan proyek-proyek yang ada di Batam. Berkati setiap daerah-daerah yang mengalami banjir, baik itu Batu Haji, Tanjung Ucap, Longsa yang ada, bahkan juga Marina yang ada, semualah setiap daerah yang ada. Hiburkan mereka Bapa, biar mereka belajar mengucap syukur, biar mereka belajar mengandalkan Tuhan Yesus. Begitu juga dengan daerah-daerah lain dari Sumatera yang ada. Tuhan tolong Bapa yang baik, hiburkan mereka semua yang kehilangan harta benda, kehilangan keluarga. Mari Bapa yang baik, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu, tutup bungkus mereka dengan Tuhan Yesus Kristus, dan mereka merasakan penghiburan dan kekuatan. Lihat setiap air mata dan kesedihan mereka. Kami doakan mereka pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, semuanya adalah kehendak-Mu, semua adalah rencana-Mu, karena bumi ini adalah milik-Mu. Kami hanya numpang sementara Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah memberkati kami datang, Tuhan memberkati kami pulang berjalan kaki dan kendaraan, tutup bungkus darah Yesus dan tiba di tempat tidak kurang suatu apapun. Memberkati latihan kur pemuda yang ada untuk Natal. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita
terima berkat dari Tuhan Yesus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok, sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kalinya di awan-awan kemuliaan Tuhan, menjemput sale-salenya orang-orang kudus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa,